Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Dasar Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Irianto MKom. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keselarasan strategi sistem informasi atau teknologi informasi pada penerapan strategi bisnis. Langsung saja, berikut adalah video presentasi dari kelompok kami. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang terintegrasi dan bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Pemrosesan data ini tadi akan menghasilkan suatu produk digital dan menyediakan informasi bagi bisnis atau organisasi dalam operasional mereka. Sistem informasi juga dapat mendukung proses interaksi suatu badan usaha atau bisnis dengan pelanggan dan pemasok, serta dapat membantu untuk menganalisis persaingan pasar. Adanya sistem informasi juga dapat menunjang proses rantai pasok antar bisnis secara elektronik lewat otomatisasi tertentu. Biasanya sistem informasi lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar karena lebih memudahkan mereka dalam mengobservasi dan menganalisis data produk dan pemasaran secara lengkap dan tepat. Pengertian bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh seseorang, baik individu ataupun kelompok, dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keselarasan strategi teknologi informasi terhadap strategi bisnis. Poin pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian keselarasan strategi. Menurut Lukman, keselarasan strategi teknologi informasi dan strategi bisnis itu ditunjukkan melalui implementasi teknologi informasi yang benar dan tepat waktu, harmonis strategi bisnis, tujuan dan kebutuhan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa keselarasan strategi teknologi informasi dan strategi bisnis ini adalah keadaan atau derajat di mana aplikasi, infrastruktur, organisasi teknologi, dan proses bisnis yang dapat mendukung dan dapat saling mewujudkan. Nah, contohnya itu seperti perusahaan. Perusahaan juga perlu penyelarasan strategi teknologi informasi dan bisnis. Mengapa? Karena perusahaan ini menggunakan penyelarasan strategi bisnis dan teknologi informasi ini guna untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan hubungan antara konsumen dan supplier, menciptakan produk dan solusi bisnis baru. Poin yang kedua adalah pengertian dari strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi ini adalah sistem yang terdiri dari sistem-sistem teknologi informasi apapun di level manapun yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi perusahaan. Dalam hal ini, strategi sistem informasi ini dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan ini dalam bersaing dengan perusahaan lainnya. Poin yang ketiga yaitu pengertian dari strategi teknologi informasi. Strategi teknologi informasi ini adalah sebuah perencanaan di mana teknologi informasi itu sendiri dijadikan sebagai sarana untuk mengoptimalkan dan mendukung kinerja perusahaan atau operasi pemerintahan secara jangka panjang. Dalam hal ini juga teknologi informasi ini juga berpengaruh, yaitu pada penetapan visi bagaimana teknologi informasi tersebut mendukung dalam memenuhi kebutuhan sistem dan informasi dari sebuah informasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari strategi bisnis. Strategi bisnis ini adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan guna untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Tujuan utama dibuatnya strategi bisnis ini adalah agar perusahaan itu dapat mengontrol jalannya bisnis melalui identifikasi pasar, kompetitor, konsumen, dan lain-lain. Menyatukan antar departemen untuk bekerja sama dalam pengambilan keputusan.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan strategi sistem informasi atau teknologi informasi terhadap strategi bisnis. Sistem informasi atau teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk bisnis agar dapat beroperasi dan untuk meningkatkan efisiensi bisnis serta mudah berkembang. Sistem informasi atau teknologi informasi adalah cara yang efektif untuk mendukung kegiatan operasional suatu bisnis. Keduanya sangat dibutuhkan ketika kita ingin membangun suatu usaha bisnis agar bisnis yang kita jalankan berjalan dengan lancar. Dan jika tidak ada keduanya, bisa jadi bisnis yang kita bangun berjalan dengan lambat atau bahkan mengalami kemunduran atau kehancuran. Contohnya ketika kita ingin memulai suatu usaha bisnis tetapi secara konvensional atau secara langsung tatap muka, di mana cara mempromosikannya dengan memanfaatkan orang-orang sekitar. Cara tersebut masih kurang efektif untuk mempromosikan suatu usaha. Tetapi jika kita menggunakan sistem informasi atau teknologi informasi, kita dapat mempromosikannya melalui media sosial. Selain itu, kita juga mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengembangkan suatu usaha bisnis. Pentingnya strategi sistem informasi atau teknologi informasi terhadap strategi bisnis. Yang pertama ada mengejar kemajuan teknologi informasi. Semakin maju dan kompleks sebuah teknologi, maka semakin mudah pula pihak manajemen dalam mengerjakan tugas. Perkembangan teknologi informasi ini juga memudahkan sumber daya manusia dalam mengerjakan tugas berat dan harus diselesaikan secara cepat. Apalagi sistem informasi ini dapat menghasilkan data yang diperlukan dengan tingkat akurasi tinggi. Yang kedua, ada perubahan dalam kondisi perekonomian. Kita pasti sudah merasakan dampak nyata wabah COVID-19 terhadap sektor perekonomian. Meski sempat lumpuh, perekonomian Indonesia dapat segera bangkit berkat pesatnya digitalisasi. Disinilah sistem informasi sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar konsumen beralih menggunakan platform online untuk membeli kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi berlangsung. Yang ketiga, ada persaingan bisnis yang semakin ketat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan bisnis, salah satunya pemakaian teknologi. Melihat kecenderungan konsumen yang kini mengandalkan aplikasi digital, pembisnis pun berlomba-lomba menggunakan teknologi terbaru untuk mencuri perhatian. Jika Anda masih belum menggunakan sistem informasi, akan sulit untuk bersaing kepada kompetitor lain yang selangkah lebih maju. Yang keempat, ada dampak dari kecepatan waktu. Pengaplikasian teknologi dalam bisnis tak dipungkiri membuat konsumen kecanduan dengan kecepatan. Berpacu dengan kecepatan sebenarnya mudah, karena Anda dibantu dengan berbagai platform. Namun, tanpa sistem informasi memadai, Anda akan kesulitan mendapatkan data secara real-time dengan tingkat akurasi tinggi dan mudah dipahami. Yang terakhir, ada munculnya inovasi dalam bisnis. Selain perkembangan teknologi, inovasi yang muncul dalam bisnis juga tak kalah cepat. Temuan inovasi sebenarnya dapat menunjang sistem informasi, sehingga Anda dapat memperoleh data yang lebih berkualitas. Jadi, kalau tak ingin ketinggalan zaman, ada baiknya Anda menggunakan sistem informasi dan mengikuti setiap perkembangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat teknologi sistem informasi terhadap strategi bisnis. Yang pertama, itu adalah memudahkan mengambil keputusan dengan cepat. Kenapa teknologi sistem informasi bisa mengambil keputusan dengan cepat? Karena data yang diarsip dengan baik dioptimalkan dulu, dilakukan perencanaan dengan hal-hal yang dibutuhkan telah terorganisasi oleh sistem, sehingga data kita bisa diupload dengan kualitas yang sudah pasti baik karena sudah melakukan penganalisaan. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan daya saing suatu perusahaan. Jika kita menggunakan teknologi sistem informasi, maka perusahaan kita akan unggul lebih daripada perusahaan yang manual. Kenapa? Karena dalam kita menggunakan teknologi sistem informasi, baik dalam perencanaan, baik dalam pelaksanaan, kita akan terbantu oleh teknologi. Nah, seperti mengoptimalkan data lebih cepat terupload atau data lebih cepat tersinkronisasi dengan yang lainnya. Yang ketiga, proses bisnis lebih cepat dan efisien. Tak banyak perusahaan yang gagal karena mereka menggunakan metode konvensional yang berakhir gagal di metode pemasaran. Nah, jika kita menggunakan teknologi informasi, contohnya saja, jika kita melakukan promosi secara online menggunakan teknologi pastinya, maka produk kita akan dikenal oleh universal. Sedangkan jika tidak menggunakan teknologi, maka hanya di lingkungan itu sajalah kita tersampaikan, baik dalam produksi,
strategi baik penjualan ataupun pemasarannya. Dan yang keempat, membangun sumber informasi. Pastinya di teknologi bakalan ada sumber-sumber informasi dari berbagai sumber untuk kita jadikan mindset kita, inovasi kita untuk mengembangkan suatu usaha. Dan jika kita menggunakan teknologi sistem informasi, pastinya karya kita di perusahaan atau usaha bisnis kita lebih kreatif daripada perusahaan yang lainnya. Dan yang kelima, mengatur biaya operasional bisnis. Kenapa Kak bisa ke operasional bisnis? Nah, jika perusahaan yang menggunakan manual, mereka akan melakukan kesalahan dalam penghitungan berkali-kali. Sedangkan jika kita menggunakan teknologi sistem informasi, sistem kita akan lebih cepat mengorganisasinya, mengatur keuangan dengan jelas dan terinci apa saja kekurangan, apa saja kelebihan, pemasukan ataupun pengeluaran di perusahaan kita. Selanjutnya, peran sistem informasi dan teknologi informasi memiliki 4 peran utama. Yang pertama ada efisiensi, yang dimana teknologi dapat menggantikan peran manusia sehingga pekerjaan dapat lebih mudah dilakukan. Yang kedua ada kompetitif, meningkatkan daya saing di dalam era persaingan yang semakin lama semakin besar. Karena dengan adanya komunikasi dapat mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan. Nah, yang keempat yaitu keefektifan, yang dimana sistem informasi dapat mengambil keputusan dengan hasil yang efektif. Kelebihan penerapan sistem informasi atau teknologi informasi dalam strategi bisnis. Yang pertama, menjadi media pengambilan keputusan. Peran manajemen sistem informasi sangatlah penting dalam pengambilan keputusan, baik di dalam perusahaan maupun organisasi. Dengan adanya sistem informasi, kita dapat mengetahui konsekuensi dari hasil keputusan yang akan kita terapkan nantinya di dalam operasional perusahaan. Yang kedua, sebagai penyediaan data. Sistem informasi juga dituntut untuk memberikan dan menyampaikan informasi agar dapat menjadi referensi perusahaan atau organisasi. Sistem informasi bertindak juga sebagai alat komunikasi baik internal maupun eksternal di dalam perusahaan maupun organisasi. Pihak internal yang dimana menghubungkan komunikasi di organisasi itu sendiri. Contohnya antara karyawan dengan karyawan, dengan atasan maupun dengan bawahan. Selanjutnya sebagai media penyimpanan. Manajemen sistem informasi pada perusahaan sebagai media penyimpanan terbesar, yaitu menyimpan informasi maupun data. Organisasi maupun perusahaan pastinya sangat membutuhkan penyimpanan yang sangat besar, yang nantinya akan dijadikan referensi sebagai operasional perusahaan. Yang terakhir ada hemat. Manfaat dari manajemen sistem informasi yang paling terasa yaitu di bagian biaya operasional yang lebih murah daripada secara manual, yang dimana nantinya peran manusia diganti oleh teknologi yang ada. Strategi sistem informasi atau teknologi informasi pada penerapan strategi bisnis juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya ialah ada yang berdampak langsung pada lingkungan sosial, seperti pengurangan tenaga kerja yang dapat menimbulkan peningkatan pengangguran. Karena apa? Karena tergantinya manusia sebagai tenaga kerja dengan teknologi-teknologi yang telah ada. Seperti contohnya pekerjaan sebagai operator telepon, terus telemarketer, dan resepsionis. Ketiga pekerjaan tersebut umumnya adalah pekerjaan yang melayani manusia. Nah, pekerjaan tersebut itu telah digantikan teknologi dengan yang namanya teknologi voice recognition. Teknologi voice recognition ini adalah teknologi di mana mesin dapat mengenali dan juga membalas suara manusia. Kekurangan selanjutnya adalah diharuskan untuk memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Karena kenapa? Karena adanya data-data atau informasi penting yang disimpan dalam satu server atau database. Oleh karena itu, adanya tingkat keamanan yang tinggi ini berguna untuk menghindari kehilangan data atau informasi penting dari perilaku orang-orang yang memiliki niat kejahatan dan menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya adalah hambatan dari strategi sistem informasi atau teknologi informasi pada penerapan strategi bisnis. Penyelarasan antar strategi sistem informasi atau teknologi informasi pada strategi bisnis merupakan tantangan yang berat bagi
sebuah perusahaan. Karena kenapa? Karena diharuskan untuk memiliki usaha yang keras untuk melakukan perubahan budaya perusahaan, untuk menerima teknologi baru dan melihat IT sebagai enabler dan bagian yang tak terpisahkan dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Hambatan lainnya berasal dari struktur manajemen perusahaan. Struktur perusahaan dapat menjadi penghambat terjadinya komunikasi antar bagian, terutama untuk perusahaan yang telah terdesentralisasi. Strategi bisnis yang berbeda pada unit-unit yang berbeda bisa menyebabkan proses penyelarasan yang berbeda. Hambatan lainnya yang harus dihadapi adalah perubahan yang selalu terjadi, baik perubahan dalam strategi bisnis maupun perubahan dalam teknologi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pentingnya teknologi sistem informasi terhadap suatu bisnis. Kenapa? Karena jika suatu perusahaan menggunakan teknologi dengan baik, teknologi informasi dengan baik dan mengikuti perkembangan zaman, pastinya suatu perusahaan akan dijamin lebih maju dan lebih bisa mengintegrasikan suatu bisnis mereka ke universal. Lalu jika menggunakan teknologi sistem informasi juga, mereka akan mendapat peluang-peluang inovatif yang akan untuk memajukan suatu bisnis mereka. Tidak hanya itu, mereka juga dimudahkan dalam segi promosi, penjualan, ataupun penerapan lainnya dengan menggunakan teknologi sistem informasi. Dengan teknologi sistem informasi juga harus ada perencanaan, dan perencanaan dikendalikan oleh sistem. Jadi perencanaan itu disaring oleh sistem, dan kemudian sistem menetapkan perencanaan apa saja yang dijalankan untuk menjalankan suatu perusahaan bisnis agar perusahaan bisnis itu tercapai. Jadi jika teman-teman ingin membuat suatu bisnis, gunakanlah teknologi sistem informasi untuk membantu teman-teman mencari inovatif atau kreatif baru untuk membangun bisnis kalian, dan bisa membuat kalian lebih cepat dan mengerti apa-apa saja yang dibutuhkan dalam bisnis agar bisnis kalian terjalan dengan baik.